Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Natalia Seran. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membagikan soal ujian Pretest PPG tahap 1 untuk bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, soal ini real soal yang keluar pada saat ujian Pretest PPG tahap 1. Tetap ikuti video ini hingga selesai agar kalian bisa mendapatkan gambaran-gambaran tentang ujian Pretest PPG. Sebelum itu, Bapak Ibu jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai bahas soal yang pertama. Bahan ajar merupakan bagian pokok dari proses pembelajaran yang harus diperhatikan. Kesalahan dalam menentukan bahan ajar yang sesuai untuk indikator pembelajaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan materi pelajaran yang disampaikan tidak sesuai. Bahan ajar yang sesuai untuk indikator mengidentifikasi macam-macam aturan di lingkungan rumah adalah A. Handout tentang kerukunan dalam keluarga. B. Bigboot yang berisi tentang aktivitas anak di rumah. C. Poster tentang tata tertib makan bersama keluarga. D. Buku cerita bergambar tentang kerjasama membersihkan lingkungan rumah. E. Modul pembelajaran tematik. Nah, soal ini Bapak Ibu, apa jawaban yang benar menurut Bapak Ibu? Nah, misalnya jika pembahasan saya tidak sesuai dengan jawaban Bapak Ibu boleh komen di kolom komentarnya karena soal ini bukan merupakan pengalaman saya tetapi pengalaman dari teman saya. Karena pada saat ujian Pretest PPG saya ujian bidang studi kimia. Jadi saat ini saya akan membahas soal ini berdasarkan pemahaman saya. Nah, kalau menurut saya untuk option A yang paling benar, handout tentang kerukunan keluarga. Alasannya di sini kata kuncinya yang ditanyakan itu yang pertama bahan ajar. Handout itu merupakan bahan ajar. Nah, kemudian yang kata kunci yang kedua di sini adalah lingkungan rumah. Nah, option A itu handout tentang kerukunan dalam keluarga. Maka saya memilih option A yang merupakan jawaban yang paling tepat. Kita bahas untuk option B. Option B menurut saya jawaban ini tidak tepat Bapak Ibu karena big book atau buku besar bukan merupakan bahan ajar. Kemudian option C menurut saya juga tidak tepat. Poster tentang tata tertib makan bersama keluarga. Nah, di sini poster itu juga bukan merupakan bahan ajar karena poster termasuk media pembelajaran. Sedangkan kita lanjut ke option D. Buku cerita bergambar tentang kerjasama membersihkan lingkungan rumah. Buku cerita juga bukan merupakan bahan ajar, maka option D juga tidak benar atau tidak tepat menurut saya. Kemudian kita lanjut ke option E. Option E, modul pembelajaran tematik. Nah, modul ini memang merupakan bahan ajar Bapak Ibu, tetapi konteks option ini terlalu luas. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah identifikasi macam-macam aturan di lingkungan rumah. Maka menurut pendapat saya, jawaban yang paling tepat adalah option A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, Bapak Ibu, soal nomor 2 ini merupakan soal lanjutan dari video saya yang pertama, yaitu linknya Bapak Ibu boleh cek, linknya ada di bawah. Nah, video yang pertama itu tentang soal penelitian tindakan kelas. Nah, soal nomor 2 ini, apa fokus judul penelitian tindakan kelas? Option A, upaya perbaikan pembelajaran. Option B, masalah pembelajaran. C, masalah pendidikan. D, perbaikan sistem persekolahan. Jadi menurut Bapak Ibu option yang paling tepat itu option apa? Kalau menurut saya option yang paling tepatnya adalah option A, yaitu upaya perbaikan pembelajaran. Ya, karena
Tujuan PTK itu sendiri yaitu sebagai upaya untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Kalau opsi B, C, dan D tidak tepat. Ya, itu menurut pendapat saya. Jika Bapak Ibu mempunyai jawaban yang berbeda, bisa sampaikan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Kita lanjut bahas soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini sebuah KD muatan IPA menyatakan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan melakukan percobaan kegiatan menggelindingkan bola dari lantai yang datar ke lantai yang miring. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, materi yang tepat diajarkan kepada peserta didik adalah gaya menyebabkan benda titik-titik A berubah arah, B mengalami perubahan kecepatan, C berhenti, D bergerak, E berpindah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini Bapak Ibu, kita perhatikan kata kuncinya. Tidak perlu berlama-lama kita memikirkan jawabannya. Nah, kata kunci di sini adalah menggelindingkan. Menggelindingkan bola. Menggelindingkan itu sama arti dengan menggulingkan atau mendorong bola. Maka menurut saya opsi yang paling tepat itu adalah opsi D. Karena dengan menggelindingkan bola atau dengan menggulingkan bola, maka bola ini akan bergerak dari lantai datar ke lantai yang miring. Sedangkan untuk opsi A, B, C, dan D menurut saya jawabannya tidak tepat Bapak Ibu. Oke, jadi jawaban dari percobaan yang dilakukan materi yang tepat diajarkan kepada peserta didik adalah gaya menyebabkan bola tersebut bergerak. Oke, jika Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian Bapak Ibu, saran dari saya, sebaiknya soal-soal yang saya bagikan ini dicatat dan dipelajari karena ini adalah soal-soal real yang dikirimkan teman saya yang mengikuti ujian pretest PPG tahap 1. Oke, kita lanjut bahas soal yang keempat. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Sherly akan merancang perencanaan pembelajaran untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.5 yaitu menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Salah satu motivasi yang cocok ketika membuka pembelajaran untuk KD tersebut adalah A. Bertanya jawab tentang kegiatan sehari-hari di rumah bersama keluarga. B. Membacakan cerita tentang indahnya warna-warni kupu-kupu di halaman. C. Menyanyikan lagu sambil menonton video anak Indonesia jaga kesehatan. D. Menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama sambil menarik kecil. E. Menceritakan pentingnya mempunyai hewan peliharaan di rumah. Nah, Bapak Ibu, untuk soal seperti ini juga, yang pertama yang untuk menyelesaikannya kita perhatikan juga adalah kata kunci. Kata kunci dari soal ini adalah tumbuhan dan hewan. Pada KD 4.5 itu, tumbuhan dan hewan. Maka kira-kira motivasi yang cocok untuk KD tersebut adalah apa? Kalau menurut saya motivasi yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi D, yaitu menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama sambil menarik kecil Bapak Ibu. Nah, kita bahas untuk opsi A. Opsi A tidak tepat, Bapak Ibu, karena kata kuncinya di situ adalah perawatan tumbuhan dan hewan, sedangkan opsi A itu tentang keluarga, maka kita eliminasi opsi A ya, opsi A salah. Berikutnya opsi B juga salah Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kupu-kupu ini sudah termasuk ke dalam kata kunci hewannya, tetapi membacakan cerita tidak tepat Bapak Ibu karena motivasi itu tidak bisa dengan kita membacakan cerita. Maka opsi B menurut saya juga tidak tepat. Kemudian opsi C, menyanyikan lagu sambil menonton video anak Indonesia jaga kesehatan. Nah, ini tentang jaga kesehatan. Maka salah karena kata kunci di KD tersebut adalah tumbuhan dan hewan. Maka opsi C juga salah.
Sedangkan option D, kenapa tepat Bapak Ibu? Karena di situ kata kuncinya adalah tumbuhan dan hewan. Sedangkan lagu yang dinyanyikan di option D itu adalah menanam jagung. Maka menurut saya ini sangat tepat karena salah satu motivasi yang cocok itu adalah dengan menyanyi. Oke. Kemudian option E, kenapa tidak tepat jawaban ini? Nah, karena di sini iya hewannya tepat Bapak Ibu, tetapi di sini menceritakan, maka menceritakan pentingnya mempunyai hewan peliharaan tersebut tidak atau bukan merupakan motivasi untuk membuka pelajaran dari KD 4.5 ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah jawabannya sama atau tidak? Iya. Sekarang kita lanjut bahas soal yang kelima. Beberapa benda memiliki konduktivitas yang baik, beberapa lagi merupakan penghantar yang buruk. Pak Jeden merencanakan pembelajaran terkait konduktor dan isolator. Pak Jeden mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekolah dan diperoleh air, kayu, plastik, batang besi, kardus, kawat, aluminium. Pengelompokan benda yang digunakan Pak Jeden berdasarkan konduktivitasnya adalah A. Air, kayu, plastik, kardus sebagai isolator. B. Kayu, plastik, dan batang besi sebagai konduktor. C. Air, kawat, kardus dapat menjadi konduktor. D. Batang besi, air, kawat, dan aluminium sebagai konduktor. E. Kayu, plastik, kardus sebagai konduktor. Nah, apa jawaban untuk soal nomor 5 ini Bapak Ibu? Kalau menurut saya, nah jawaban yang paling tepatnya adalah option D, yaitu batang besi, air, kawat, dan aluminium sebagai konduktor. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, Bapak Ibu terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari konduktor dan isolator. Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui pengertian dari konduktor dan isolator. Ya, konduktor itu adalah benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Contohnya ada besi, baja, aluminium, tembaga, air. Sedangkan isolator, benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti kayu, plastik, kardus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai lihat atau bahas untuk option A. Option A ini kenapa tidak benar Bapak Ibu? Karena di sini sebagai isolator. Isolator itu penghantar listrik yang penghantar panas yang kurang baik. Nah, sedangkan di option A itu terdapat air. Air itu merupakan konduktor, maka option A salah. Kita lanjut option B. Yang di option B ini konduktor. Konduktor itu penghantar panas yang baik. Sedangkan di sini kayu, plastik. Kayu dan plastik ini tidak bisa menghantarkan panas, maka option B juga salah. Kita lanjut ke option C. Option C, konduktor-konduktor itu merupakan penghantar panas yang baik. Nah, sedangkan di sini option C terdapat kardus. Nah, kardus ini tidak bisa menghantarkan panas dengan baik karena kardus itu termasuk ke dalam isolator, maka option C juga salah. Nah, option yang paling benar adalah batang besi, air, kawat, dan aluminium karena batang besi, air, kawat, dan aluminium ini merupakan penghantar panas yang baik atau biasa disebut dengan konduktor. Kemudian option E kenapa salah? Karena yang diketahui di option E ini adalah konduktornya, sedangkan kayu dan kardus itu merupakan isolator. Maka option E juga salah Bapak Ibu. Jadi option yang paling benar adalah option D. Lanjut ke soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6, penulisan karya ilmiah harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, masalah, tujuan penelitian, prosedur atau metode, ringkasan hasil, simpulan, dan saran. Ditulis dalam satu paragraf, kecuali ditentukan lain. Jumlah kata 50-100.
Rambu-rambu tersebut merupakan rambu-rambu untuk penulisan titik-titik-titik. A. Bagian akhir pembahasan. B. Abstrak. C. Latar belakang masalah. D. Pendahuluan. E. Simpulan. Nah, untuk soal nomor 6 ini Bapak Ibu silahkan catat soalnya dan kerjakan, kemudian kita bahas di kolom komentar. Menurut Bapak Ibu jawaban dari soal nomor 6 yang benar ini apa? Oke? Sekian video dari saya untuk soal-soal dari pendidikan guru sekolah dasar. Semoga soal-soal dari saya ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengikuti pretest PPG tahap 2 dan pretest-pretest berikutnya ya Bapak Ibu. Saya sarankan untuk catat semua soal-soal ini karena ini real dari pretest PPG tahap 1. Oke, sekian saat ini. Jangan lupa tetap subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan tanda lonceng karena setelah ini juga saya akan membahas soal-soal selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.